Halo semua, selamat datang kembali di channel cerita. Sebelum kita mulai, pastikan tidak ada kopi panas di dekat laptop Anda, dan juga tidak ada buah naga di meja makan. Cerita ini bisa membuat Anda tidak tenang saat mendengarnya. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian merasa terhibur, karena dukungan kalian adalah semangat kami untuk terus berkisah. Terima kasih, dan selamat mendengarkan. Dimas tak pernah menganggap hidupnya akan berjalan di luar rencana. Sejak awal, ia percaya bahwa dengan logika dan kedisiplinan, segalanya akan sesuai jalur. Ia adalah kepala cabang di sebuah perusahaan pembiayaan swasta, penuh tanggung jawab, berorientasi target, dan terbiasa berpikir sistematis. Di balik tekanan dunia kerja, rumah adalah satu-satunya tempat ia bisa bernapas lega. Dimas menikah dengan Anya, perempuan hangat yang ia kenal sejak kuliah. Rumah tangga mereka sederhana namun stabil. Saling melengkapi dan menjaga satu sama lain, keduanya sepakat bahwa cinta bukan soal romansa besar, melainkan keberanian untuk tetap bersama dalam hari-hari biasa. 3 tahun setelah menikah, situasi berubah saat Dira, adik perempuan Anya, ikut tinggal bersama mereka. Ibunya baru saja wafat, dan karena Dira masih menyelesaikan semester akhir di universitas, Anya dengan tulus memintanya tinggal di rumah untuk sementara waktu. Dimas menyetujui dengan senang hati. Baginya, Dira adalah keluarga. Dira, 22 tahun, adalah pribadi yang ceria dan penuh inisiatif. Ia mudah akrab, suka bercanda, dan hampir selalu punya cerita baru setiap kali pulang dari kampus. Rumah yang tadinya hanya berisi percakapan singkat selepas jam kerja kini penuh warna. Anya tetap sibuk dengan pekerjaannya di dunia desain interior, sementara Dira lebih sering berada di rumah, menyusun skripsi, atau membantu menyusun layout majalah kampus. Hari demi hari, Dimas mulai menyadari ada hal yang berbeda. Ia tidak pernah berniat memperhatikan Dira lebih dari sekadar adik ipar. Tapi, entah bagaimana, setiap celotehan gadis, itu mulai terasa lebih dari sekadar latar suara. Tawa ringan, komentar polos, hingga cara Dira memperhatikan detail kecil dalam rumah, seolah mulai membuka sisi emosional Dimas yang lama ia abaikan. Pada suatu sore yang teduh, ketika hujan turun pelan di luar jendela, Dimas duduk di ruang kerja rumah sambil menyesap kopi hitam. Suara hujan seharusnya menenangkan, namun pikirannya justru tak karuan. Sesekali, ia mengingat kembali tawa Dira saat mereka membersihkan lemari bersama minggu lalu. Atau saat gadis itu dengan santai duduk bersila di lantai ruang tamu sambil membacakan cerita horor dari Twitter, membuat suasana menjadi lebih hidup dari biasanya. Dimas tidak ingin berpikir terlalu jauh. Ia tahu batas, tapi ia juga tidak bisa membohongi dirinya. Ada rasa hangat yang muncul ketika Dira bertanya kabar setelah hari kerjanya yang berat. Ada kedekatan yang tumbuh bukan karena niat, tapi karena waktu dan kebersamaan yang tak bisa dihindari. Namun, ia tetap suami dari Anya. Dan Anya, seperti biasa, selalu percaya sepenuhnya kepada Dimas. Itu membuat segalanya lebih rumit. Dimas mulai merasakan adanya konflik batin yang pelan-pelan tumbuh. Ia merasa bersalah setiap kali menyadari bahwa dirinya menanti suara langkah Dira menuruni tangga di pagi hari. Atau ketika ia tanpa sadar memilih duduk lebih dekat di sofa hanya agar bisa mendengar obrolan gadis itu lebih jelas. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya rasa kagum biasa? Atau ada sesuatu yang lebih dalam sedang tumbuh dan menuntut pengakuan? Beberapa minggu berlalu sejak Dira tinggal di rumah itu. Meski pada awalnya terasa seperti penyesuaian, kini semuanya terasa begitu alami. Dira sudah seperti bagian dari ritme hidup mereka, membantu Anya menyiapkan sarapan, ikut membersihkan taman kecil di halaman, atau sekadar bercengkerama sambil menonton drama Korea favorit mereka bertiga. Namun, di balik semua itu, Dimas mulai merasa ada jarak yang ia sendiri ciptakan. Ia menjadi lebih pendiam, lebih banyak merenung, dan mulai enggan terlibat terlalu jauh dalam percakapan kasual. Ia menyadari perubahan itu, tapi tidak tahu harus bagaimana menyikapinya. Suatu malam, Anya harus menghadiri undangan makan malam bersama klien. Ia mengenakan gaun abu-abu yang elegan dan meninggalkan rumah setelah mencium pipi Dimas dengan senyum hangat. "Jangan lupa makan malam ya, Mas. Dira juga, jangan tungguin aku," katanya sembari melambaikan tangan. Dimas hanya mengangguk. Sisa malam itu hanya diisi oleh Dimas dan Dira. Awalnya mereka sama-sama sibuk, Dimas dengan laptopnya di meja makan, Dira dengan laptopnya di ruang tengah. Tapi kemudian listrik mendadak padam. Ruangan jadi gelap seketika, hanya menyisakan suara hujan yang pelan di luar dan cahaya dari layar ponsel. "Mas, kamu ada lilin nggak?" tanya Dira dari ruang tamu.
Di laci dapur, aku ambil ya, jawab Dimas sambil bangkit perlahan. Tak lama kemudian mereka duduk bersama di ruang tamu dengan cahaya lilin kecil menyala di antara mereka. Aroma teh melati yang baru diseduh mengisi udara, menambah kehangatan dalam gelap. Dira duduk bersila di atas sofa sambil memegang cangkir, dan Dimas duduk tak jauh darinya, punggung menyandar ke dinding. Aku jadi ingat waktu kecil, Mas. Waktu mati lampu kayak gini, aku dan Mbak suka main bayang-bayang tangan di dinding, ucap Dira sambil tertawa kecil. Dimas tersenyum, tapi tidak membalas. Aku tahu akhir-akhir ini kamu agak menjauh dariku, Mas, lanjutnya pelan. Apa aku terlalu banyak ganggu? Kalau iya, aku bisa lebih jaga jarak kok. Dimas terkejut. Ia tidak menyangka Dira akan membahasnya secara langsung. Bukan gitu, Dir. Aku cuman banyak pikiran aja, jawab Dimas. Meski hatinya tahu itu setengah bohong. Kadang, aku ngerasa kamu berusaha untuk nggak terlalu sering ngobrol sama aku. Padahal, dulu kita bisa ketawa bareng, cerita apa aja. Keheningan kembali mengisi ruangan. Hanya suara hujan dan detak jarum jam yang terdengar. Aku nggak mau bikin masalah, Mas. Aku tahu posisi aku di rumah ini. Tapi jujur, aku juga bingung. Akhir-akhir ini, aku mulai ngerasa ada yang berubah, kata Dira, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Dimas menarik napas panjang. Ia menatap lilin yang nyalanya bergoyang karena angin dari sela jendela. Dir, aku juga bingung. Aku nggak pernah berniat ngerasa aneh. Tapi ternyata perasaan manusia bisa tumbuh, bahkan ketika dia paling yakin dia nggak akan goyah. Mata Dira tampak berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Aku sayang sama Anya. Dia istri yang luar biasa. Tapi kadang, aku ngerasa terlalu nyaman dekat kamu. Dan itu bikin aku takut. Dira tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menggenggam cangkir dengan kedua tangan. Aku nggak mau ini jadi lebih jauh. Kita harus jaga apa yang sudah ada, lanjut Dimas sambil mengusap wajahnya dengan tangan. Mereka terdiam cukup lama. Tapi di dalam keheningan itu, ada sebuah kesepakatan tak terucap. Bahwa perasaan, betapapun kuatnya, harus tahu batas. Dan batas itu adalah Anya. Keesokan paginya, Anya pulang dengan wajah cerah. Ia membawa kotak makanan kecil dari restoran tempat ia makan malam. Kita makan bareng, yuk, serunya dari depan pintu. Dimas dan Dira tersenyum, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun dalam hati masing-masing, mereka tahu, malam sebelumnya telah mengubah segalanya. Mereka bukan lagi dua orang yang bisa bercanda tanpa beban. Ada garis tak kasat mata yang kini terbentuk di antara mereka, garis yang harus dijaga agar rumah ini tetap menjadi rumah yang utuh. Hari-hari setelah malam padam itu, terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Dimas dan Dira tetap menjalani rutinitas mereka. Namun ada jeda panjang di antara percakapan. Senyum menjadi lebih hati-hati, tatapan menjadi lebih singkat. Tak satu pun dari mereka berani membuka kembali luka yang belum sembuh, tapi juga tak bisa menutupnya rapat-rapat. Anya, seperti biasanya, tak merasakan ada yang janggal. Ia tetap menjadi sosok ceria yang menciptakan suasana hangat di rumah kecil itu. Justru karena itulah rasa bersalah dalam diri Dimas semakin tumbuh. Ia tahu Anya tidak layak menerima bayangan kelam yang sedang berkecamuk dalam dirinya. Lalu datanglah akhir pekan itu, yang menjadi titik balik dari segalanya. Anya harus pergi keluar kota selama 3 hari untuk mengikuti pameran desain interior. Ia sudah merencanakannya sejak lama. Sebelum berangkat, ia memeluk Dira dan berpesan agar tidak terlalu stres dengan revisi skripsi. Kalau kamu mulai bad mood, Dira, tinggal minta Mas Dimas buatin es kopi. Katanya bisa bikin hati adem, candaannya sambil melirik suaminya. Dimas tertawa kecil, meski hatinya terasa berat. Setelah Anya pergi, rumah menjadi sunyi. Dimas mencoba menghabiskan waktu dengan membersihkan garasi, sementara Dira mengurung diri di kamar dengan laptop dan tumpukan kertas. Hari pertama berlalu dalam kesunyian yang disengaja. Hari kedua, hujan turun sejak pagi. Udara menjadi lebih dingin dari biasanya. Sekitar pukul 8 malam, lampu kembali padam. Seolah takdir mencoba mengulang malam yang sama. Dira berjalan perlahan ke ruang tengah dengan lilin di tangan. Wajahnya tampak lelah, tapi senyum kecil masih menghiasi bibirnya. Sepertinya semesta ingin kita ngobrol lagi di tengah gelap, Mas, ucapnya pelan. Dimas tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa, menatap nyala lilin yang bergetar. Dira duduk di sampingnya. Jarak di antara mereka hanya beberapa jengkal, tapi rasanya seperti dinding tinggi yang bisa runtuh kapan saja. Aku nggak bisa berpura-pura terus, Mas, kata Dira akhirnya. Dimas menoleh. Aku juga merasa perasaan ini bukan hal kecil. Aku nggak tahu kapan mulai tumbuh,
tapi sekarang terlalu jelas untuk diabaikan. Kalimat itu membuat dada Dimas sesak. Ia menatap mata Dira, yang kini dipenuhi keberanian sekaligus kesedihan. Aku nggak minta apa-apa, Mas. Aku cuma pengen jujur. Karena aku udah terlalu lelah, pura-pura nggak ngerasa apa-apa tiap kali kita ketemu mata. Suara hujan di luar menjadi satu-satunya jeda dari kebisuan yang menyelimuti ruangan. Aku sayang sama Anya, Dir, dan perasaan ke kamu, meskipun ada, itu nggak cukup untuk menghancurkan apa yang udah kami bangun selama ini. Aku ngerti, Mas, jawab Dira lirih. Makanya aku mutusin buat pergi. Dimas menatapnya, terkejut. Aku udah bilang ke Mbak Anya kalau aku mau pindah kos minggu depan. Alasan resminya sih biar fokus ke skripsi dan kerja paruh waktu. Tapi sebenarnya, aku harus pergi sebelum perasaan ini semakin dalam. Karena kalau enggak, aku takut aku sendiri yang nggak sanggup jaga batas. Kata-kata itu menghantam Dimas seperti gelombang. Ia ingin mencegah, tapi tahu itu bukan hal yang benar. Ia ingin berkata, tunggu dulu, tapi bahkan dirinya tak punya cukup alasan untuk menahannya. Aku akan selalu ingat malam ini, Mas, lanjut Dira. Bukan karena sakitnya, tapi karena akhirnya kita jujur. Dimas mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan tentang memenangkan cinta, tapi melepaskan demi kebaikan orang yang paling mereka cintai. Malam itu mereka hanya duduk dalam diam, di tengah cahaya lilin dan suara hujan. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata berlebihan. Hanya keheningan yang menyimpan kesepakatan tak tertulis, bahwa cinta yang paling murni adalah yang tahu kapan harus berhenti. Esok paginya, ketika listrik menyala kembali dan mentari pagi menyusup lewat celah jendela, semuanya tampak biasa. Tapi tidak dengan hati mereka. Dira mulai mengemasi beberapa barang, membereskan lemari kecilnya. Ia tidak bicara banyak. Dimas pun memilih diam. Saat Anya menelepon dari hotel, Dira mengangkatnya dengan suara ceria, seolah tak terjadi apapun. Namun dalam hati masing-masing, satu bab telah selesai. Sebuah bab yang tidak pernah benar-benar dimulai, namun harus diakhiri. 2 minggu telah berlalu sejak Dira meninggalkan rumah itu. Dimas masih mengingat hari saat gadis itu pergi dengan koper hitam kecil dan ransel di punggungnya. Ia berdiri di depan pintu rumah, tersenyum kepada Anya, yang tak henti mengingatkan untuk tetap makan teratur dan segera memberi kabar jika butuh bantuan. Tak ada pelukan panjang, tak ada tangisan dramatis, tapi Dimas tahu, Dira sedang menahan sesuatu yang tak mudah. Matanya sempat bertemu dengan Dira beberapa detik sebelum gadis itu melangkah keluar gerbang. Tak ada kata-kata yang terucap, tapi tatapan itu seperti mengucapkan selamat tinggal dengan cara yang tak biasa. Diam-diam, namun dalam. Anya tak tahu apapun. Baginya, kepindahan Dira adalah keputusan dewasa untuk lebih mandiri dan fokus pada masa depannya. Dan Dimas tidak punya alasan untuk mengubah pandangan itu. Ia memilih menyimpan semua yang terjadi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Sebuah cerita yang hanya dimengerti oleh 2 orang dan disimpan dalam senyap. Hari-hari di rumah kembali seperti dulu. Anya kembali sibuk dengan proyek-proyek desain, Dimas tenggelam dalam pekerjaannya. Rumah terasa tenang, tapi tak bisa dimungkiri. Ada kekosongan kecil yang tidak terisi. Dimas terkadang masih secara refleks menoleh ke kamar kosong yang dulu ditempati Dira. Atau saat sarapan, ia menyadari tidak ada lagi gelas ketiga di meja makan. Tidak ada suara tawa renyah dari ruang tengah, atau langkah kaki kecil yang tergesa-gesa karena kuliah pagi. Semuanya menjadi sunyi. Tapi bukan sunyi yang menyakitkan, melainkan semacam keheningan yang penuh makna. Seolah waktu sedang mengajarkan sesuatu yang pelan, tapi pasti, bahwa tidak semua yang hadir dalam hidup harus dimiliki. Beberapa cukup dikenang dan dihormati kehadirannya. Suatu sore, ketika hujan kembali turun seperti malam-malam sebelumnya, Dimas duduk di teras rumah dengan secangkir kopi. Ia membuka ponsel untuk membalas beberapa email, hingga satu pesan masuk dari nomor yang begitu dikenalnya. Terima kasih sudah pernah menjadi rumah, meski hanya sebentar. Tidak ada nama pengirim, tapi ia tahu itu dari Dira. Ia membaca pesan itu perlahan, lalu menghela napas panjang. Jari-jarinya sempat menggantung di atas layar ponsel. Namun akhirnya, ia hanya membalas satu kalimat sederhana. Kamu selalu bisa pulang ke tempat yang kamu jaga dengan hati. Pesan itu terkirim, tapi tidak ada balasan. Dan Dimas tidak mengharapkannya. Bagi Dimas, cinta bukan hanya tentang memiliki. Terkadang, cinta adalah kemampuan untuk menjaga seseorang tetap baik-baik saja, bahkan dari kejauhan. Menjaga seseorang tetap utuh dengan tidak menyeretnya ke dalam badai yang seharusnya tidak perlu mereka lalui. Ia mencintai Anya,
Dan ia mencintai Dira dengan cara yang tak pernah diminta, tak pernah direncanakan, dan tidak pernah ingin dimiliki. Dua cinta yang hadir di waktu dan ruang yang berbeda, dan harus dipisahkan oleh batas yang ia jaga dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan berjalan seperti biasa. Dimas dan Anya tetap menjalani rumah tangga yang tenang. Mereka memiliki seorang anak laki-laki yang cerdas dan lucu. Dira juga telah menyelesaikan kuliahnya dan bekerja di kota lain. Sesekali, ia mengirim kabar lewat pesan singkat atau komentar ringan di unggahan media sosial Anya. Semua tampak baik-baik saja, dan memang seharusnya begitu. Namun, pada suatu malam, saat Dimas sendirian di ruang kerja, ia membuka lemari kecil tempat ia menyimpan buku-buku lama. Di antara tumpukan itu, ada sebuah kotak kecil berisi memo, surat, dan benda-benda pribadi yang pernah menyimpan kenangan. Ia menemukan sebuah kertas kecil yang tampaknya tertinggal tanpa sengaja. Isinya adalah tulisan tangan Dira, jelas dan rapi. Hanya 2 kalimat, "Aku nggak pernah menyesal hadir di rumah ini. Tapi aku memilih pergi agar yang tetap tinggal bisa terus bahagia." Dimas tersenyum kecil. Ia melipat kembali kertas itu, menaruhnya di tempat semula, lalu menutup kotak itu pelan-pelan. Malam kembali tenang. Suara detik jam berdetak pelan seperti detak jantung yang tak lagi terburu-buru. Cinta yang ia simpan itu telah berubah wujud, menjadi kenangan, menjadi doa, menjadi pengingat bahwa kadang, cinta yang paling benar adalah cinta yang tahu kapan harus berhenti berusaha dimiliki. Dan rumah itu pun tetap berdiri. Dengan segala yang pernah terjadi di dalamnya, penuh cerita, penuh perasaan, dan penuh ketulusan yang tak perlu dibuktikan siapapun.